Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Saharani, NIM 19152143, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3 kelas D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan mulai. Seperti yang telah kita yakini, bahwa kehidupan berawal dari pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan atau ovum yang kemudian menghasilkan satu bentuk sel yang terbuahi yang disebut dengan zigot. Dalam pandangan Islam, nama lain zigot adalah nutfah, yakni sperma yang keluar dari tulang belakang laki-laki yang kemudian bersarang pada rahim perempuan. Sebelum para ahli psikologi menjabarkan tentang proses kehidupan, dalam hal ini Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Silahkan ayatnya dibaca dalam Al-Quran ya. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan secara garis besar bahwa benih kehidupan dimulai dari bertemunya sel sperma dan sel telur yang kemudian dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya terjadi pada janin seorang perempuan yang nantinya akan menghasilkan buah hati, di mana ia akan memiliki persamaan dengan orang tuanya atau kesamaan dengan orang tuanya, baik dalam aspek biologis maupun watak yang dimilikinya. Pun tidak hanya itu, seorang anak terkadang akan tertular penyakit yang diderita oleh orang tuanya, terutama seorang ibu, seperti HIV atau AIDS, sifilis, dan lain-lainnya. Kembali kepada awal kehidupan, setelah proses pembuahan akan ada tahapan yang terjadi pada masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Seifer dan Hoffnung telah menjelaskan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap germinal, periode awal manusia dimulai. Tahap ini terjadi pada 2 minggu setelah proses pembuahan. Dalam tahap ini, zigot yang telah terbentuk akan membelah diri menjadi blastokis atau bulatan-bulatan kecil yang semakin hari akan semakin banyak dan semakin mengecil. Dalam tahap ini sudah mulai terbentuk rambut, gigi, panca indera, kelenjar kulit, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem saraf, dan lain-lainnya. Tahap yang kedua adalah tahap embrio, terjadi setelah tahap germinal yang dimulai pada 2-8 minggu. Dalam 6 minggu, embrio sudah dapat dikenali sebagai manusia, di mana ukuran kepala lebih besar daripada ukuran badan. Bukan hanya itu, organ-organ penting lainnya seperti jantung, pembuluh darah sudah mulai terbentuk lebih dulu daripada tangan dan kaki. Dalam 8-9 minggu, mata, muka, mulut sudah mulai terbentuk dan organ-organ lainnya sudah mulai terlihat dan berfungsi secara sederhana. Yang ketiga adalah tahap janin. Periode akhir pada masa prenatal ini terjadi pada 9 minggu sampai lahir. Dalam tahap ini, embrio sudah membentuk menjadi sel-sel tulang dan adanya penyempurnaan bentuk antara kepala dan badan seperti manusia pada umumnya. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa awal mula kehidupan itu berasal dari zigot yang kemudian mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam janin sehingga menjadi manusia yang seutuhnya, yang olehnya diberikan kemampuan untuk berpikir, berinteraksi, memahami, dan lain sebagainya. Mungkin hanya segini pemaparan yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.